Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Selasa 22 Agustus 2023 dengan judul Ketololan Kebodohan Omong Kosong. Ayatnya di dalam Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rekreasi kita janganlah suasana menyenangkan tanpa arti, bentuk yang sama sekali tidak bermakna. Kita dapat melakukan begitu rupa sehingga bermanfaat dan meninggikan orang-orang. Dengan serupa kita bergaul dan meninggikan mutu kita dan mereka untuk lebih sukses menjalankan tugas-tugas kita sebagai umat Kristiani. Kita tidak dapat dimaafkan di hadapan Allah kalau masuk dalam kepelisiran yang membuat kita cenderung tidak sanggup menjalankan tugas sehari-hari dengan setia dan kemudian mengurangi minat merenungkan perkara-perkara surga dan Allah. Agama Kristus menggembirakan dan meninggikan pengaruh. Hal itu mengatasi semua yang berupa senda gurau dan lelucon yang bodoh dan obrolan sia-sia nan kocak. Adalah oleh menuntun pengikut-pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan dan ikut serta dalam kepelisiran mereka, maka setan paling berhasil dalam menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Melalui drama, ia telah bekerja selama berabad-abad, membangkitkan nafsu dan bersuka-suka dalam kejahatan. Opera dengan pemandangan yang memesonakan serta musik yang merangsang, tari-tarian orang yang bertopeng, dansa-dansi, permainan kartu, setan telah gunakan untuk menghancurkan benteng prinsip dan membuka pintu kepada pemanjaan hawa nafsu. Di dalam setiap kumpulan untuk mencari kepelisiran di mana kesombongan ditunjukkan dan selera makan dimanjakan, di mana seseorang dituntun untuk melupakan Tuhan dan kehilangan pandangan terhadap perkara-perkara yang baka, di sanalah setan sedang mengikatkan belenggunya kepada jiwa-jiwa manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu ini pekabaran yang sangat keras di akhir zaman ini, di mana kepelisiran dunia, sukacita yang dapat menjadi satu hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan tentunya perkara-perkara ini menjadi satu hal yang sudah menjadi toleransi untuk kita dapat terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kesenangan-kesenangan itu, bahkan yang sederhana, obrolan-obrolan yang tidak membangun, dan juga berbagai permainan-permainan yang menghibur tetapi tidak menjadi bermakna di hadapan Tuhan. Maka Tuhan inginkan untuk kita meninggalkannya. Saudaraku, bukanlah perkara yang mudah untuk kita dapat terima, tetapi melalui kuasa Roh Kudus Tuhan dapat menolong kita untuk membukakan pikiran kita, karena hal-hal yang patut untuk kita pikirkan dan lakukan adalah segala sesuatu yang mengangkat jiwa kita, pikiran kita untuk membayangkan surga dan juga mengarahkan pikiran kita untuk membayangkan tentang Allah. Semoga Tuhan menolong kita hari demi hari semakin disempurnakan sehingga mengisi waktu kita untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau oleh karena pekabaran yang indah memenuhi hati kami. Dan pada saat kami mendengarkannya Tuhan, tapi kami memiliki tantangan, memiliki problema, oleh karena kami juga terlibat di dalam kesenangan-kesenangan duniawi yang tak kala ya Tuhan kami dibutakan, dan bahkan ya Bapa, kami tidak memahami lagi bahwa sesungguhnya kami sudah ada di dalam keinginan-keinginan dunia ini. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, sempurnakanlah kami hari demi hari, supaya pikiran kami dan hati kami tertuju kepada Kristus saja. Bapa, hari ini biarlah Engkau juga menolong dan menemani kami ya Bapa, di saat umat-umat Tuhan yang akan keluar rumah dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab. Baik pekerjaan yang dilakukan Tuhan berkati, sehingga dapat membawa keberhasilan, berkat-berkat yang penuh dalam segala keperluan. Berkati
anak-anak dalam pendidikan mereka, di dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Demikian juga meraih harapan dan masa depan mereka. Biarlah tetap mereka bersuka cita dan berdiri dalam kebenaran-Mu saja. Memberkati orang-orang yang sedang dalam keadaan kurang sehat, umat-umat Tuhan peliharakan mereka ya Bapa, supaya dapat pulih dan kembali dapat bersuka cita. Memberkati orang tua yang sudah lanjut usia. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa senantiasa bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam berbagai tantangan, yang berduka, Tuhan yang akan menghiburkan. Demikian juga yang menghadapi problema, permasalahan, biarlah Engkau yang akan membawa mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih dan terpujilah Engkau Bapa. Mohon ampun dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.